Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko perusahaan, tata kelola perusahaan, bukti empiris dari perusahaan terbuka di Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Irma Rati Anjasmara, NIM 58, Anissa Nuril Fadilah, NIM 89, dan Karina Melekananda, NIM 99. Yang pertama yang akan kami bahas adalah abstrak. Konflik keagenan di perusahaan modern dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko perusahaan atau IRM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan IRM dan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda 110 perusahaan untuk pada tahun 2010 sampai 2013. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin baik implementasi IRM akan diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, ukuran dewan direksi juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin besar jumlah direktur, maka semakin efektif pengawasan perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Pendahuluan. Investor mendirikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran yang tercermin dalam profitabilitas dan nilai perusahaan yang tinggi. Tujuan perusahaan untuk memakmurkan pemegang saham dalam meningkatkan nilai perusahaan tidak selalu dapat dicapai dengan baik, yang sejalan dengan teori keagenan, bahwa tujuan pemegang saham atau prinsipal dan pengelola atau agen tidak selalu sama yang mengarah ke agen konflik. Referensi menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan mekanisme penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko perusahaan atau IRM. Tata kelola perusahaan, mekanisme yang bertujuan untuk memantau perilaku manajemen agar tindakan mereka bermanfaat bagi perusahaan atau pemilik atau manajer itu sendiri. Tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Manajemen risiko perusahaan atau IRM dan nilai. Penjelasannya, implikasi dari penerapan IRM adalah memungkinkan perusahaan untuk menginformasikan profil risiko dengan lebih baik dan merupakan sinyal komitmen mereka terhadap manajemen risiko. Seiring dengan semakin terbukanya manajemen risiko itu sendiri, penerapan IRM dapat membantu manajemen membuat strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Apalagi dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham akan dapat mengukur keberhasilan perusahaan. Ukuran dan nilai perusahaan. Penjelasannya, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen perusahaan untuk memainkan peran penting. Dewan Direktur harus memiliki anggota yang cukup dan lebih. Slide selanjutnya yaitu tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Manajemen risiko perusahaan atau IRM dan nilai. Implikasi dari penerapan IRM adalah memungkinkan perusahaan untuk menginformasikan profil risiko dengan lebih baik dan merupakan sinyal komitmen mereka terhadap manajemen risiko. Dan seiring dengan semakin terburuknya manajemen risiko, penerapan IRM ini dapat membantu manajemen membuat strategi perusahaan untuk mencapai tujuan, apalagi dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham akan dapat mengukur keberhasilan perusahaan. Jadi, ada hubungan positif yang signifikan antara IRM dengan nilai perusahaan. Untuk ukuran dewan dan nilai perusahaan, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi nasihat kepada
manajemen perusahaan untuk memainkan peran penting, dewan direksi harus memiliki anggota yang cukup dan lebih. Jadi ada hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan dan nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dewan independen dan nilai perusahaan. Anggota dewan independen yang berasal dari pihak independen yang tidak terkait dengan perusahaan. Jadi dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris independen biasanya diberikan penilaian dan pendapat yang rasional dan bijaksana yang berdampak pada penciptaan nilai perusahaan. Jadi ada hubungan yang positif yang signifikan antara direktur independen dengan nilai perusahaan. Yang selanjutnya karakteristik komite audit dan nilai perusahaan. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direksi. Nah, tanggung jawab utama dan tugas komite audit adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama transparansi dan pengungkapan, diterapkan secara konsisten dan memadai oleh eksekutif. Jadi, terdapat hubungan positif yang signifikan antara independen komite audit dengan nilai perusahaan. Ada hubungan positif antara keahlian keuangan komite audit dengan nilai perusahaan. Juga ada hubungan positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dan ada hubungan positif rapat komite audit dengan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial. Manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan biasanya didasarkan pada tujuan jangka pendek yang terkait dengan hasil profitabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan sebaliknya hasil penelitian menemukan hubungan nonlinear antara nilai perusahaan dan kepemilikan di mana jika kepemilikan terlalu terkonsentrasi, maka nilai perusahaan akan menurun. Jadi, terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Ada metode penelitian. Jenis variabel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada hasil. Untuk hasil pemilihan sampel di sini, sampel studi ini dipilih dengan menggunakan single stage cluster sampling atau sampel cluster satu tahap. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 110 perusahaan FPR periode 4 tahun. Jumlah observasi atau N dalam penelitian ini sebanyak 440 observasi. Tabel 2 ini menyajikan perincian jumlah sampel berdasarkan kelompok industrinya. Nah, pada statistik deskriptif, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan informasi tentang rata-rata, minimum, maksimum, dan standarnya. Untuk tabel yang ketiga di sini, tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan FV yang ditunjukkan oleh nilai Tobinski sebesar 1,57, sedangkan tingkat pelaksanaan ERM rata-rata sebesar 0,98. Nah, jumlah rata-rata komisaris atau BS adalah 4 dengan proporsi pengurus independen IB 39,6%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi direksi independen
di perseroan telah memenuhi ketentuan publik Indonesia atau peraturan Bapepam dan FCGI Kode. Nah, untuk tabel yang keempat di sini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit sesuai dengan rekomendasi regulasi dan FCGI Kode, yaitu jumlah komite audit minimal 3 orang dan melakukan rapat minimal 4 kali dalam setahun. Selain itu, rata-rata kepemilikan perusahaan publik di Indonesia tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar 4,2% saja. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi persen, bahwa terdapat hubungan antara semua variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini sesuai dengan nomor 35 dan 36 menyatakan bahwa multikolonialitas terjadi jika korelasi antar variabel di atas 0,8. Pada penelitian ini, di tabel nomor 4 menyajikan matriks korelasi di mana tidak ada satupun variabel korelasi yang menunjukkan angka di atas 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas. Untuk hasil pengujian hipotesisnya, yakni menunjukkan bahwa hipotesis 1, 2, 3, dan 8 didukung, sedangkan untuk hipotesis 4, 5, 6, dan 7 tidak didukung. Jadi, hasil pengujian menggunakan berganda. Nah, untuk tabel nomor 5 di sini dapat diketahui bahwa regresi, di mana keseluruhan model penelitian sudah fit yang ditunjukkan dengan F statistik sebesar 3,392 dengan taraf signifikansi 1% dari taraf 0,001. Dan nilai R-square-nya di sini sebesar 5,9%. Hasil harus hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa ERM berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai beta 0,320 dan nilai T tabel sama dengan 3,377 dan nilai P kurang dari 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan ERM yang lebih baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, ukuran Dewan Komisaris juga berpengaruh positif signifikan terhadap perusahaan dengan indikasi nilai beta sebesar 0,104, nilai T tabel sama dengan 0,793 dan nilai P kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin direktur, maka pengawasan perusahaan akan semakin efektif, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Untuk hasil-hasil pengujian lebih lanjut, yaitu direksi independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana nilai beta di sini sebesar 1,430 dan nilai T sama dengan 1,870 dan untuk nilai P kurang dari 0,1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris independen suatu perusahaan, maka semakin baik pula nilai perusahaannya. Nah, untuk lebih lanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai independensi komite audit yang besar, nilai beta sama dengan negatif 0,866, nilai T sama dengan min 1,01 dan nilai P kurang dari lebih besar dari 0,1. Untuk nilai keanggotaan komite audit sebesar nilai beta min 0,24, nilai T min 0,475
dan untuk nilai P lebih besar dari 0,1. Dan untuk ukuran komite audit, nilai beta sama dengan min 0,067, nilai T 0,393, dan nilai P lebih besar dari 0,1. Dan pada rapat komite audit, nilai beta sama dengan 0,057, nilai T 0,176, dan untuk nilai P lebih besar dari 0,1. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia belum mampu meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, kesimpulannya, pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan ERM dan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham atau tidak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin baik penerapan ERM akan diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Sehingga selanjutnya ukuran dewan direksi juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin besar jumlah direktur, maka semakin efektif pengawasan perusahaan sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.